aku mau ngambil kesimpulan lah ya. Aku apresiasi dan salut sama Jaya lah. Ya, berani dia mengorbankan ya, dan untuk melihat suasana itu menyampaikan kepada kita bahwasanya apa yang menjadi kebijakan dari provinsi itu tak berjalan. Ini harus diperhatikan kepada petugas-petugas, kan begitu ya? Makanya Jaya itu keluar. Bang. Oh, ya, oke. Mungkin penjagaannya ada, apa namanya, ikatan itu ada, menyekat lah orang di situ. Cuman pas dia nyekat, ada satu orang lewat. Apa kabar Bang Burung? Lewat. Apa kabar? Kata lewat. Peraturan itu Jai dibuat itu kan sebenarnya untuk penyelamatan diri kita. Jadi akhirnya orang karena skeptis ini kepentingan pemerintah, akhirnya dia lawan. Karena aku kasih contoh sederhana begini deh. Itu dia. Kalau lihat kalau kita ke kampung, ini maaf ya bukan mengecilkan arti orang di daerah. Itu anak-anak tuh dari kecil udah main lumpur. Aku juga dulu imunisasinya imunisasi alam kok. Nah, cuman datanglah cucu-cucu awak ini, bawa ke kampung. Dia begitu lahir udah diprotek, udah overprotektif malah. Jadi begitu dibawa ke sana, sedikit aja berubah cuaca udah flu dia, udah pilek, udah demam dan lain sebagainya. Wah, anak si Anu nggak apa-apa kok. Nah, ini beda. Jadi kalau sehari yang bisa dicontohkan itu di sini nggak ada COVID. Ya, itu yang kata Sarmadi antibody tadi. Iyalah. Ya, kalau biasanya COVID ini pun sama orang kota tak mau dia. Ya kan? Mau. Tadi kan Madi bilang, ya bahwasanya kan kalau sekiranya orang gila, orang apa. Dan orang kota itu, Jaya ini kan orang kota Maksum. Yang lain kan bukan orang kota. Medan bukan orang kota, kan begitu. Orang ada kota lagi, itu Bang. adalah apa? Ada lagi kota Rantang sama kota Bangun, Bang. Oh, gitu. Itu tak kena itu kan? Enggak, sekarang aku pernah tantang. Oke, kalau iya, kita kan punya apa namanya? Punya media informasi, media sosial. Tampilkan itu peta kota Maksum, rumahnya yang kena di sini. Ini kota Bangun, rumahnya yang kena, namanya nggak usah taruh nama lah, tapi lokasi rumahnya di sini. Ditampilkan. Jangan cuma cakap-cakap, ini kena, ini merah, ini hitam. Alah, itu kan kalau istilah kita dulu, Dos, itu lampu flip-flop itu. Iya, flip-flop. Tapi itu juga bahaya apa namanya ya. Dibuat identitas begitu, nggak usah jauh-jauh lah. Ini psikologis ya. Di komplekku mulai nih ada orang kena. Dia kasih tahu. Kenapa dia kasih tahu? Dia juga ada dua harapannya ya, supaya orang juga tidak ke rumahnya supaya nggak terkontaminasi. Kedua, dia nggak bisa keluar sehingga butuhlah partisipasi masyarakat di sekitarnya. Tapi begitu kita dengar pertama kita yang takut. Saya bilang kau jangan ke belakang ya, kau jangan ke sana ya. Jadi dia itu lama-lama menjadi terisolir yang tidak manusiawi. Itulah. Jadi ada kesan pertama sekali bahwa ketika ada orang mati karena COVID itu disembunyikan. Seakan-akan COVID itu sama dengan sifilis, sama dengan kusta. Itu adalah atau itu penyakit yang memalukan. Itu stigma itu kan ada. Udah mulai bisa kita kikis sekarang kan. Aku sakit bukan karena aku melakukan hal yang memalukan, tetapi aku memang kena. Ya, aku dinyatakan positif tanya. Kan ada juga yang ambil keuntungan dari pengumuman ini. Ada si suami datang pulang ke rumah, Bang, bagaimana THR kita? THR kita nggak keluar, deh, apa boleh buatlah ini. Jadi nggak ada uang kita, nggak. Udah, abang tutup pintu, bilang kita isolasi mandiri gitu. Dapat THR tuh ya. Jadi kalau teringat tentang itu ya, tentang masalah COVID mengenai seseorang, saya ambil contoh diri saya. Apa sebab saya memberitahukan kepada orang bahwasanya saya waktu itu terdampak itu ya. Ingin memberitahukan bahwa penyakit itu memang ada. Ya, tapi saya juga ingin memberitahukan bahwa penyakit itu bisa disembuhkan, bisa diobati. Nah, itu yang kemarin tuh. Tapi abang curang. Tapi abang curang. Ngomongnya udah keluar dari rumah sakit, curang juga. Di awal itu sebenarnya sudah saya sampaikan. Ya, tapi tidak waktu kita sedang tidak saya sampaikan di Facebook, saya sampaikan di media bahwa saya beberapa hari ini sedang dalam perawatan kan begitu. Tapi ada bagusnya kan. Perawatan apa? Nggak tahu. Kenapa aku kaki? Saya juga baru sunat juga dirawat. Jadi kalau kita lihat dari tadi bicara kita mengenai COVID ini, itu hal yang nyata. Kita akui itu hal yang nyata. Tetapi ciri-cirinya ini variabelnya tinggi sekali. Ada yang kena, ada yang tak kena, ya kan?
Ya. Nah, ada yang sehatnya luar biasa justru kena. Jadi kita nggak bisa bilang, jadi bersandar pada fakta yang juga berubah-ubah. Sehingga penanganannya berubah-ubah, peraturan berubah-ubah. Ya, Nah, serba salah. Jadi kita memang berada pada zaman transisi yang belum bisa kita tentukan. Ada satu hal yang aku sangat prihatin lah dengan bangsa ini. Waktu meninggal Tengku Zulkarnain, itu ada yang memaki-maki. Ada yang memaki-maki. Ada yang menyalahkan begini menguntungkan COVID. Ini adalah apa namanya? Ya itulah. Itu tidak benar kalau tiba-tiba dia sakit mau apa? Ya ini kan memang agak politis ya. Aku juga tidak mengajak kita bicara itu karena kalau kita melihat sosok orang yang sudah mati, udah tak baik membicarakan orang mati. Jahatnya pun kalau siapa kita tutupi, kan gitu ya apapun. Karena sudahlah ada pengadilan terakhir yang dihadapi. Jangan lagi pengadilan oleh cakap-cakap masyarakat. Mati itu sudah ketentuan nggak bisa dielakkan. Jadi kalau memang orang mati, itu cuma penyebab aja. Jadi kata orang kan begini ya, sebelum Bang Halis memotong ini. Jadi kita kalau bagaimanapun orang, setelah dia mati kita harus bicara yang baik-baik tentang dia. Sebagaimanapun jahatnya. Hebat Isari ini. Aku bangga. Hebat. Nampaknya berhasil dia 30 hari ini bulan puasa nih. Iya, kenapa? Atau karena berkawan dia Bayu Yusnar, agak Iya, betul. Iya. Aku rasa memang dia pantas mensyukuri berkawan sama Kicala. Betul. Awak kan kayak itu bilang, Bang Halis kan panutan kita. Kalau di Medan tuh dia bilang si Haris itu baik, semua orang ikut bilang baik. Iya. Apa kata Datuk? Gak berani orang Bang Halis nih. Jalat bisa jadi batu kalau melawan Bang Halis. Ya, kalau masalah begitu umbang-mengumbang paling tidak mau nembak Ruti Jala juga nampaknya. Kalau aku ngumpang abang mau nembak apa bang? Enggak kirim salam kawan tuh sama awak. Tapi aku bang, tapi aku kalau si Is yang ngomong udah masuk nyinggung-nyinggung situ, sur kalian. Lain kalau ngomong itu lebih kental dari kita. Dia hadisnya entah dari mana dapatnya itu sahih itu. Oh gila kalau udah ngomong gitu. Iya bang, karena begini, itu tahu lah, Al-Mahdi kalian tahu lah semua. Karena agama Islam ini nggak lurus sekali. Ya, 12 tahun sekolah Katolik. Bukan agama. Tetapi, ya katakanlah, aku juga tidak mengatakan agama juga. Tapi aku kan berpatokan, bersandar pada moral. Dan apa yang ada di kitab-kitab suci itu kan moral semua. Boleh nggak kita ngomongnya jahat? Boleh nggak kita ngomongnya jelek? Itu dalam kode etik. Gini aja lah. Supaya tidak memperpanjang, aku tahu kau pandai kali menggunakan dalil-dalil tuh. Jadi ngepas dalil tuh, sehingga kami itu melihat bahwasanya yang kau sampaikan itu memang betul nasnya itu sahih gitu. Ya, betul. Secara manusiawi orang bisa mengerti, ya memang itulah harusnya. Hebat ya. Jadi kan gini, sebenarnya manusia itu juga sama kayak produk, ya, membranding dirinya, kan gitu. Jadi misalnya mau branding apa ini sekarang? Mau jadi siapa kita? Kan tergantung bagaimana kita membrandingnya. Nah, kemudian misalnya kita ada di YouTube ini ya. Ini kan orang lihatnya tidak sama dengan orang seluruhnya mengenal kita. Nah, si Isari bisa saja dia merubah sebuah citra di sini. Tapi bagi aku yang kenal dia lama, aku tahu lah kan. Dia ini sebenarnya yang dijalaninya itu adalah menurut dia itu satu kebenaran. Dia tidak bersandar kepada keyakinan A, keyakinan B. Kan selalu yang gitu yang kutangkap. Jadi kalau dia bisa menceritakan bahwa ini orientasinya terhadap ini, hadisnya ini, aku salut itu. Kenapa? Berarti dia sudah bersandar kepada sesuatu gitu. Iya kan? Atau paling tidak gini. Bukan bersandar. Gimana bang? Udah boleh jadi panutan lah. Kalau jadi panutan. Batu awal di Bang Alisnya. Batu awal di Bang Alis. Kalau Mahdi itu tahu lah dia memang lurus saja itu kan begitu. Kalau Jaya masih gini lah agak goyang lah. Kan? Jadi kalau sama kalian ya macam sama Mahdi terus ya Bang Halis ya. Kalau apa yang aku bilang tahunya kalian betul atau tidak? Nanti tahu. Itu tahu kau perpanjang itu. Cukuplah kita pada momen ini aja nggak tahu lah. Yang penting satu ya Pak. Biar kita pindah topik ini.
Kirim salam ya kawan tuh enggak? Masih juga rupanya. Ada. Enggak, sebab dia bilang, aku baru dari rumahnya. Ya, Katanya. Tapi tak bisa aku telepon Ari katanya. ya betul. Ada CPM-nya katanya, Mak. Ya, betul. Aku berharap dia bisa kirim salam kawan tuh. Bukan CPM lagi, pas PAM. Oh, Ya pas kan? Pampres ya? Pas pengaman. Ya kan gitu. Berat itu. Jadi tak bisa lagi untuk diapain. Iya. Ya. Yang satu lagi, Bang? Yang satu lagi Belum ke rumah ya, belum? belum. Nah, itulah makanya kan kemarin tuh waktu Ari telepon ke saya kan begitu. Ya kan disebutkan bahwa telepon itu ditinggal kan. Memang itu modus itu. Telepon itu memang sengaja ditinggal supaya kita keluar tak ada yang mengganggu, no disturb kan begitu kan. No control. Jadi kita bisa pergi kemana-mana tanpa ada disturb kan gitu. Apalagi ke rumah another ya kan begitu kan. Oh ya, sedap lah. Enak tuh. Oh ya, Will, wanita idaman lain, Will. Nggak aku sangka Bang Alis sih. GT masih GT juga. Modus yang seperti begitu tuh yang ditiru Jaya sekarang kan gitu. Makanya dia itu tidak takut dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad di Intip News itu kan. Walaupun ada pembatasan diberitahukannya, tapi Jaya tetap tempuh dengan cara ya dengan modus yang lain kan begitu. Begitu kalau aku modelnya handphone ku tinggalkan di rumah kan begitu. Kelihatannya macam apa? Boleh ditiru itu, boleh ditiru. Tugas jurnalistik, aku nyari berita, nyari fakta. Itu dia nyari berita. Iya. Percaya kita itu. Siapa yang sebagai reporter kalau bukan aku sebagai jurnalistik? Bang, udah bergeser Bang, diam-diam dia udah bergeser. Dari cari makan sampai cari berita sekarang. nanti bentar lagi aku mau nantang ini gitu. Udah. Aku juga menyampaikan ada orang yang protes itu. Ada orang protes pembangunan itu, makanya berhenti di Medan nih. Pembangunan drainase ini di Medan diprotes. Kan drainase di Medan supaya memperlebar jalan ditutup itu drainase. Ada kawan marah dia protes. Itu buat apa itu wali kota tutup semua jalan? Kita malam mau tidur mana lagi gitu. Kalau ada dia tidur paret. Kalau paret kita mau tidur. Balik ke keling tadi lah ya. Bukan balik ke keling lah. Iya, dulu kan Bang Sisawan tuh. Itu kan banyak. Kalau di kaki limanya itu kan orang tuh bikin tempat tidur dari tali. Oh ya. Tidur orang tuh. Oh, Bang dulu sama si David Bang kami. Sama adik abang tuh. Itu keling itulah jahatnya kami. Bukan awak juga, kawan-kawan awak lah. Jadi, diikatnya lah rusbang tali-tali yang orang India tuh. Ikatnya pakai tali. Kemudian tali itu dihubungkan ke mobil. Baru mobil gas. Mak, terbang lah. Tempat tidur aja ketarik. Kadang-kadang kurang ajar. Dan itu ada lagi satu kawan aku gitu, asal jumpa keling di sana berpapasan, berdiri dia di kereta, ditampolnya nih sorban itu. Rupanya panjang kali sorban tuh ya, kalau terbuka, kalau terurai, panjang kali. Begitulah jahat-jahatnya, Pak. Kawan-kawan aku kan, wah jahat-jahat kali semua. Jadi susah terus. Aku nih anaknya baik-baik murni. Karena berkawan sama banyak orang jahat, jadi jahat aku. Iya. Macam mana? Ya, dia dapat belajar dari Bang Halis. Jangan bawa handphone kalau ada maksud tertentu. Jadi gini ya, kan ada apa ikan katanya. Jadi ikan tuh walaupun hidupnya di laut, mulai lahir sampai mati, dia nggak akan asin dagingnya, gitu. Ya, yang ikan yang mati itu adalah ikan nggak bisa hidup ya. Jadi artinya air laut itu juga belum tentu bisa membuat ikan asin gitu loh kan? Iya. Kalau mati bisa asin ya. Kalau udah mati baru diasini. Tapi nggak bisa lah. Kita kan masih masa pancaroba dulu. Ya. Gampang kali. Jadi kau tahu, aku sampai sekarang ingat aku kawanku satu. Udah meninggal. Tapi nggak apa-apa lah aku sebut namanya. Karena menurut aku yang dia lajarin itu benar.
Ya kalau nggak salah kemarin kau pernah bilang, bagaimana Jaya mengatakan kepada kau, sampai sekarang kau ingat ya kalimatnya. Kalau kita mau main-main, kita jangan kerja. Tapi kalau kita kerja, jangan main-main. Ya. Itu kan kalimat bagus. Jadi aku ingat kemarin tuh, waktu mengedit kerja tuh, ini aku pernah juga punya kawan begitu. Jadi kami dulu di depan Bonsita tuh kumpul lah. Depan Bonsita, di rumah dokter gigi itu, di halamannya kan besar. Kita minum lah sama kawan-kawan. Minum. Yang kalau ketika bilang nama minuman itu Maracaibo. Aku tak tahu bilang apa. Rupanya, semua ditaruh di, apa bang, baskom. Minuman itu dituang, segala macam dituang. Situ, ditaruh es. Jadi kalau kita minumnya, tinggal ambil kita punya, dikeluarkan minum. Dikeluarkan minum. Jadi rupanya, berkeliling mabuk. Tapi tanggung. Nah, tanggung. Jadi, waktu itu, belilah Kampung Keling. Kumpullah tetean uang lagi. Oke. Jadi kawan aku nih, si Yakub sama aku, ya kita yang beli si Yakub. Pergilah kami beli Kampung Keling. Kenapa? Karena sumbangan kami yang sedikit. Jadi tugas kami lah membeli. Nah, itu kumpul juga lah itu. Kampung Keling atau opung? Masih zaman dulu ya. Kita itu ada. Dia mau diopung. Tapi si Yakub bilang, ayo kita Kampung Keling aja. Aku bilang mahal itu. Tenang aja, katanya. Jadi sampai sana, ini ada satu hal yang baik di dalam kenakalan ini. Sampai di sana, gini aja. Aku ambil aja di toko itu, katanya. Ada satu itu, di tengah-tengah, di depan tukang roti. Kenapa? Aku bisa teken, katanya. Teken enggak? Kawan bapakku, nah, jadi bapak ini sering nyuruh aku ambil minuman, teken. Jadi dia ambil lah minuman tuh, dia teken. Jadi uang ini buat apa? Bagi aja dua uangnya, uang itu kumpulin, bagi dua kami. Karena hati aku masih baik. Karena ada uang, aku belilah kacang. Aku beli kacang, aku beli kerupuk untuk enak minum. Begitu aku beli, jadi bungkus, balikkan katanya. Jangan kau beli, katanya. Kenapa? Ketahuan dari mana kita beli uang? Ketahuan bahwa kita nembak, katanya. Jadi jangan, jadi bilang kalau mau jahat, jahat sekalian. Kalau enggak, baik terus. Itu aku ingat, Pak. Jangan tangguh-tangguh.